Ya, ini sehubungan dengan akan adanya aturan daripada gugus tugas bahwa sudah lebih 100 daerah yang aman. Kemudian juga menyusul ini kemungkinan berakhirnya PSBB di beberapa daerah seperti DKI dan sebagainya. Artinya wilayah-wilayah itu sudah mulai aman, berkurang. Nah, dibukanya itu berarti juga kantor-kantor bisa dibuka, pasar-pasar, mall dibuka, maka tempat ibadah juga sesuai dengan aturan Menteri Agama itu bisa dibuka dengan beberapa ketentuan. Karena itulah maka Dewan Masjid membuat edaran untuk persiapan membuka masjid itu dengan apabila keadaan sudah lebih baik lagi. Nah itu, karena ini sudah hampir 3 bulan ini masjid ditutup dan dengan ketentuan protokol kesehatan yang ketat. Saya ingin sampaikan bahwa masjid lebih mudah diatur protokol kesehatannya dibanding tempat umum yang lain, kayak pasar, kayak mall atau kayak apa. Jadi tempat ibadah jauh lebih mudah, dan tempat ibadah itu orang beribadah kalau di masjid ya paling setengah jam selesai, jadi lebih mudah dibanding kalau Anda pergi di pasar, bisa di mall bisa berjam-jam, di kantor bisa lama. Oke. Pak JK, kan dari maklumat DMI itu ada beberapa poin himbauan yang disampaikan. Poin pentingnya apa sih Pak sebenarnya dari maklumat itu Pak? Semua penting tentu, bahwa diatur protokol kesehatannya, masjid selalu dibersihkan, jangan pakai karpet, yang pakai AC agar buka AC-nya pakai buka. Juga penting, AC jangan dihidupkan di masjid, jadi harus terbuka supaya perputaran udara itu terbuka, ya kan? Itu ada juga catatannya salat Jumat kalau penuh begini, karena ketentuan jaga jarak minimum 1 meter, berarti daya tampung masjid itu hanya maksimum 40% daripada kapasitas biasa. Akibatnya ialah banyak jamaah tidak tertampung, bisa tidak salat Jumat. Karena itu kita menganjurkan untuk salat Jumat 2 kali, 2 gelombang, 2 shift. Itu bisa sesuai dengan fatwa MUI DKI tahun 2001. Memang ada 2 fatwa. Kalau MUI pusat itu kalau industri, kalau ini kalau kekurangan tempat boleh. Berarti memang dihindari untuk tidak membludak sampai keluar berarti ya Pak ya, jemaahnya Pak ya? Ya, membludak pun tidak akan muat, karena dulu juga membludak tapi rapat. Sekarang jaraknya 1 meter, berarti sisa 40%. Kalau jaraknya 1,5 meter, itu sisa 25% bisa tertampung. Jadi tidak ada cara lain, harus 2 kali atau malah 3 kali. Untuk memastikan kalau supaya ini dipatuhi, kan seringkali bikin himbauan atau ya mudah-mudahan sih dipatuhi, tapi ini untuk memastikan supaya ini semua dipatuhi gimana Pak? Ya tentu ini masjid lebih mudah, karena ini juga agama itu harus mendahulukan keselamatan jamaah dan keselamatan orang. Nah ini kita bikin aturan demi keselamatan jamaah dan keselamatan keseluruhan. Khawatir kan kalau ya di level masjid kan oke, ada masjid ini, ada masjid yang lain yang mungkin di bawah yang akhirnya saling tumpang tindih, yang di pusat ngomong apa, yang di daerah ngomong apa. Kalau diizinkan buka itu semua sama, satu suara. Pasti satu suara. Pak JK izin pertanyaan lain Pak, soal tadi juga maklumat dari DMI Pak. Ya surat tegas itu edaran itu. Apanya lagi yang Anda minta pertegas? Pernyataannya Pak untuk dari Pak JK langsung. Oh iya,
apabila nanti sudah dibuka katakanlah PSBB di suatu daerah, juga daerah-daerah yang sudah dinyatakan bersih itu masjid silakan kita buka dengan syarat protokol kesehatan yang ketat. Ya seperti tadi itu ada tempat cuci tangan, pakai masker semua, bawa sajadah, kemudian jaga saf dengan baik, paling sedikit 1 meter lah. Ini saya ingin jelaskan dulu soal 1 meter itu. Kenapa 1 meter? Karena virus ini itu dia menular karena droplet hanya dari batu, dari bersin, dari apa. Jaraknya itu maksimum 1 meter sampai ke orang lain. Tapi karena kita pakai masker, otomatis droplet itu tertahan. Jadi sebenarnya jangan saya lihat masjid ada yang 2 meter, 3 meter, tidak perlu. Selama pakai masker. Karena itu masker cuma 1 meter cukup. Karena itu mencegah droplet aja sebenarnya jarak itu. Ya. Bukan apa gitu. Ya, itu alasannya itu kenapa itu 1 meter itu. Tapi kalau sudah pakai ini berarti yang sudah lebih aman. Karena itu 1 meter itu sudah cukup. Ya, itu ketentuannya. Ya, sampai tadi kalau memang tidak bisa memuat sehingga terpaksa mesti 2 shift, silakan 2 shift. Karena itu ada sudah fatwa Majelis Ulama DKI tahun 2001. Boleh. Ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, tetapi itu alasannya lain, permintaan dari industri. Jadi bersifat permanen, ini hanya bersifat darurat. Kalau darurat itu tuh boleh. Ya. Waktu Pak per kapan jadi ini? Maksudnya ini edarannya untuk waktunya per kapan? Ya begitu DKI selesai PSBB. Berarti kalau selesai PSBB kantor bisa buka, mall bisa buka, ya masjid juga boleh buka. Ya. Oke. Terima kasih Pak. Yuk. Terima kasih Pak Pak Jika. Jaka.